Hai guys, selamat datang di channel aku, Siva Hairunisa. Nah, oke guys, jadi sesuai judulnya, di sini aku mau berbagi tips ke kalian cara cepat sukses jualan online di Shopee. Nah, di sini juga udah aku alamin sendiri. Nanti aku bakal liatin ke kalian bukti-buktinya tentang perkembangan online shop aku di Shopee. So, buat teman-teman yang pengen tahu tipsnya seperti apa, tonton video ini sampai habis. Nah, oke, supaya nggak berlama-lama lagi, mending kita lanjut aja ke apa saja sih tipsnya. Let's go! Oke, untuk tips yang pertama yaitu pasang foto produk yang bagus. Nah, jadi sebelum memajang produk di Shopee, pastikan kualitas foto barang kalian itu terlihat bagus, cantik, dan pokoknya menarik. Nah, kenapa? Karena foto merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembeli. Nah, jadi hal pertama yang dilihat pembeli itu yaitu kualitas fotonya. Kalau misalkan di fotonya itu menarik, bagus, dan terlihat cantik, sang pembeli pun akan tertarik gitu. Jadi usahakan kualitas foto produk kalian itu semaksimal mungkin. Nah, kalau misalkan kalian reseller, pastinya kalian udah mempunyai kualitas foto terbaik itu. Nah, bagaimana dengan kalian yang punya produk sendiri? Jadi kalian harus memaksimalkan foto produk kalian. Nah, kalau perlu kalian juga bisa menyewa jasa foto kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa sendiri, kalian harus memaksimalkan cara foto kalian. Jadi intinya untuk tips yang pertama ini, maksimalkan kualitas foto produk kalian. 2. Berikan deskripsi produk dengan jelas. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu kalian harus mendeskripsikan sedetail mungkin tentang produk kalian di deskripsinya gitu. Nah, contohnya kalau misalkan baju, kalian harus cantumin warnanya, ukurannya, bahannya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena ini juga akan menghemat waktu kalian kalau misalkan ada pembeli yang nanya, "Kak, ini ukurannya itu apa aja?" Nah, kalian bisa langsung bilang aja, "Untuk ketentuannya itu kakak bisa lihat di deskripsinya." Nah, itu selain menghemat waktu kalian, itu juga akan mempercepat pembeli itu membeli barang kalian. Misalkan nih, pembeli itu kayak berpikir, "Oh iya, ini ukurannya itu apa aja?" Nah, setelah mereka lihat di deskripsi itu tercantum ukuran, otomatis mereka akan beli gitu. Jadi itu mempercepat waktu pembeli. Dan intinya, untuk tips yang kedua ini, isi deskripsi kalian sedetail mungkin, sesingkat mungkin, tapi dapat dimengerti. Lanjut aja ke tips yang berikutnya. Pasang harga yang kompetitif. Untuk tips yang selanjutnya ini, pastiin harga barang kalian itu kompetitif atau harganya itu sama pasaran itu sama, sehingga harga barang kalian itu bisa bersaing dengan barang-barang yang lainnya. Atau kalian juga bisa lakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan harga-harga barang kalian gitu. Jadi usahakan harga barang kalian itu nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah. Pokoknya harga barangnya itu harus diusahakan hampir sama dengan toko yang lain. Jadi untuk tips yang ketiga ini, pastikan harga barang kalian itu seimbang dengan harga pasar. Kita lanjut aja ke tips yang selanjutnya. 4. Perbanyak variasi produk. Nah, untuk tips yang selanjutnya ini, jadi usahakan toko kalian itu mempunyai banyak variannya. Jadi kayak terlihat lebih komplit gitu. Kalau misalkan tas ini di toko yang lain itu cuman ada warna merah, pasti calon pembeli juga akan melihat-lihat lagi ke toko yang lainnya. Jadi salah satu toko kamu itu harus terlihat yang paling komplit. Nah, itu akan memancing pembeli untuk beli di toko kamu. Jadi pastiin di toko kalian itu banyak variasinya supaya menarik calon pembeli itu buat beli di toko kalian. Nah, itu untuk tips yang keempat, gampang tapi sangat penting. Nah, kita lanjut aja ke tips yang berikutnya. 5. Gunakan fitur promo toko. Jadi fitur promo toko ini merupakan magnet yang dapat menarik pembeli. Jadi nggak diragukan lagi kalau promo toko ini dapat menarik pembeli. Kenapa? Karena seorang pembeli akan lebih tertarik dengan harga yang dicoret, jadi harga yang ada diskonnya dan juga dengan tag diskon. Nah, aku sebagai pembeli jujur sangat-sangat tertarik kalau misalkan ada harga yang dicoret. Karena apa? Karena kalian bisa lihat harga yang dari sebelumnya misal 80.000 terus
turun 2000 gitu. Nah, walaupun itu hanya sedikit gitu, tapi itu dapat menarik pembeli buat beli di toko kalian karena adanya fitur promo tadi. Jadi gunakan fitur promo toko dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. 6. Jangan lupa sebarkan di sosial media. Nah, tips yang terakhir ini, agar jualan Shopee kalian itu laku keras, kalian juga harus men-share atau membagikan toko kalian ke sosial media yang lainnya. Entah itu Instagram, Facebook, ataupun WA. Jadi kalian harus share tentang toko kalian. Nah, kenapa itu juga menjadi peluang agar penjualan kalian itu dapat naik atau dapat pembeli. Nah, misalkan di Facebook kalian share, mungkin aja ada 1 atau 2 orang yang mampir ke toko kalian buat lihat-lihat dan mungkin bisa sampai membelinya. Jadi untuk tips yang terakhir ini sangat-sangat gampang tapi juga sangat penting dan sangat bermanfaat, yaitu dengan cara men-share toko kalian ke sosial media. Nah, jadi itu dia guys tips dari aku tentang cara cepat sukses jualan di Shopee. Nah, aku ulangi lagi ya. 1. Pasang foto produk yang bagus, cantik, dan menarik. 2. Berikan deskripsi produk dengan jelas, gampang dimengerti, dan detail. 3. Pasang harga yang kompetitif atau sama dengan pasaran yang lainnya. 4. Perbanyak variasi produk. 5. Gunakan fitur promo toko dengan maksimal. Dan yang keenam, jangan lupa sebarkan toko kalian di sosial media. Kalau misalkan kalian udah ngejalanin tips yang aku bagikan, apa sih yang akan terjadi? Nih, ini sesuai pengalaman aku, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini setelah aku menjalankan tips yang udah aku tadi bilang ke kalian, kalian bisa lihat perbandingan penghasilan aku setiap bulannya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di bulan Maret itu awal-awal aku buka toko itu sebulan itu aku dapat 34.000 itu untuk di bulan Maret. Nah, dan bulan berikutnya aku naik lagi penghasilan aku setiap bulannya, dan untuk di bulan April itu aku dapat 181.000 sekian. Itu untuk bulan April. Nah, setelah itu lanjut ke bulan yang berikutnya. Untuk di bulan Mei pendapatan aku naik drastis banget, dari yang sebelumnya itu 181 langsung melonjak jadi 880.000 untuk di bulan Mei. Dan untuk di bulan ini, bulan Juni, belum juga 1 bulan full itu aku udah ngedapetin 3.155.000. Nah, jadi yang paling pentingnya itu kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan tips yang ke-1, kedua, dan yang seterusnya, yang paling kalian harus maksimalkan itu yang tips yang kelima, yaitu tentang fitur promo toko. Nah, jadi yang aku bagiin ke kalian ini adalah pengalaman aku sendiri. Jadi kalian bisa lihat tadi bukti-buktinya itu perkembangan aku dari bulan ke bulannya. Itu dia guys tentang tips dari aku, dan juga aku udah perlihatin ke kalian tentang perkembangan toko aku dari bulan ke bulannya. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau pengen tanya-tanya ke aku seputar bisnis yang ada di Shopee atau cara jualan di Shopee, kalian bisa kunjungin aja Instagram aku di sifaherunisa5. Itu dia pembahasan aku seputar tips-tips jualan di Shopee. Nah, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, contohnya cara membuat toko atau cara upload produk, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nah, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.